Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sebelumnya sudah dibahas materi tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan, maka sekarang kita akan membahas tentang gaya. Jadi gaya itu disimbolkan dengan F atau force. Gaya itu berupa tarikan atau dorongan. Nah, contohnya misalkan kita mendorong meja. Jadi saat mendorong meja itu contoh gaya. Atau kita menarik sesuatu seperti contoh di gambar ini menarik troli yang berisi beban 10 kg. Nah, itu juga contoh gaya. Nah, gaya itu terbagi menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Jadi gaya sentuh itu gaya yang bersentuhan langsung antara dua benda. Contoh gaya sentuh, gaya gesek, gaya otot, gaya pegas. Sedangkan contoh gaya tak sentuh itu gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Nah, di sini macam-macam gaya atau jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya pegas. Gaya pegas ini contohnya pada ketapel dan anak panah. Kemudian gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Contohnya di sini simulasinya itu buah mangga yang jatuh ke bawah. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek ini gaya sentuh antara dua benda yang saling bergesekan. Nah, di sini arah gerak benda itu berlawanan dengan arah gaya geseknya. Jadi misalkan arah gerak benda itu ke kanan, maka gaya gesek itu ke kiri. Jadi misalkan ini F benda, ini F gesek, gaya gesek. Nah, nilai gaya gesek ini negatif. Negatif karena dia berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya itu ada gaya magnet. Gaya magnet itu gaya tarik antara dua benda. Karena suatu benda itu bersifat magnetis sehingga bisa menarik benda lainnya yang umumnya bersifat logam. Lanjut gaya listrik. Gaya listrik itu timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Dan gaya otot itu maksudnya apa? Gaya yang menggunakan kinerja otot. Contohnya di video ini membuka pintu. Contoh lain itu misalkan mengepel. Mengepel itu kan menggunakan gaya otot. Otot itu bahasa sehari-hari kita daging, jadi menggunakan otot-otot tubuh. Selanjutnya kita akan membahas resultan gaya atau F. Jadi ini rumus umum gaya, ini juga nanti dipelajari di hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma, nah resultan itu dilambangkan dengan sigma. Resultan atau sigma itu artinya penjumlahan atau total. Penjumlahan atau total. Jadi kalau resultan gaya artinya gaya total. Sigma F resultan gaya, gaya satuannya Newton, M massa satuannya kilogram, dan A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada contoh. Ini contoh soal resultan gaya. Yang pertama ini ada kucing yang berada di dalam box atau kardus. Di sini ada gaya sebesar 150 Newton ke arah kiri, 130 Newton ke arah kiri juga, dan gaya 160 Newton ke arah kanan. Berapakah resultan gaya? Jadi, soal ini menentukan resultan gaya. Berapakah resultan gayanya? Berapakah resultan gaya? Oke, gambar yang pertama. Ini misalkan 150 Newton itu kita anggap gaya yang pertama. Ini F1, ini F2, dan yang ini F3. Resultan gaya itu caranya adalah menjumlahkan gaya yang searah kemudian dikurangkan dengan gaya yang berlawanan arah. Atau boleh gaya yang berlawanan arah itu dikurang dengan gaya yang searah, total gaya yang searah.
Contoh yang nomor 1. Yang nomor 1 ini, maka sigma F-nya itu sama dengan jumlah resultan gaya yang searah dikurang yang berlawanan arah. Jadi resultan gaya itu rumusnya itu jumlah gaya yang searah, jumlah gaya yang searah dikurang jumlah gaya yang berlawanan arah. Yang berlawanan arah. Oke. Di soal nomor 1 ini yang searah itu F1 dan F2. Berarti rumus resultannya itu F1 ditambah F2 kemudian dikurang dengan F3. Boleh nggak misalkan kita buat F3 dikurang F1 tambah F2? Boleh. Sama saja hasilnya nanti. Oke. Masukkan dulu F1-nya 150 Newton ditambah F2-nya 130 Newton dikurang F3 160 Newton. 160 Newton. Dijumlah 150 tambah 130, 280 Newton dikurang 160 Newton. Berarti hasilnya 120 Newton. Nah, 120 Newton. Tadi kita gunakan yang ke arah F1 dan F2. Ini ke arah kiri ya. Ini kiri. Ini kanan. Nah, yang ke arah kiri kita gunakan tanda positif. Ke arah kanan negatif. Hasilnya kan positif. Berarti dia arah gayanya itu ke arah kiri. Arah gaya ke arah kiri atau ke arah F1 atau ke arah F1 dan F2. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita balik, sigma F sama dengan gunakan F3. F3 dikurang F1 tambah F2. Bisa nggak? Bisa, sama saja hasilnya. F3 dikurang F1 tambah F2. Oke. Jadi F3-nya 160 Newton dikurang F1 dan F2. F1 dan F2-nya 150 ditambah 130 Newton. Berarti 160 Newton dikurang 280 Newton. Hasilnya minus 120 Newton. Minus, tadi minus itu menunjukkan arah, tapi besarnya sama kan? Ini minus menunjukkan arah. Tadi minus itu kita gunakan ini ke arah F1 dan F2 atau ke arah kiri. Jadi minus artinya ke kiri. Sama-sama ke kiri. Tuh. Itu yang nomor 1. Lanjut, misalkan kita ambil untuk yang kotak yang kedua ini sama ya. Lanjut, misalkan kita ambil yang contoh yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Di sini ada Tono dan Ilham menarik sebuah tali tapi berlawanan arah. Jadi melakukan permainan tarik tambang seperti itu. Tono gayanya sebesar 142 Newton, sedangkan Ilham sebesar 140 Newton. Oke, kita lihat. Jadi di sini berapakah resultan gayanya? Yang ditanya sigma F. Berapa resultan gaya? Tadi rumus resultan gaya itu adalah jumlah gaya yang searah dikurang jumlah gaya yang berlawanan arah. Oke, jadi di sini sigma F atau resultan gayanya itu adalah F gaya Tono dikurang F Irham. Masukkan F Tono 142 Newton dikurang F Irham 140 Newton. 142 dikurang 142 Newton. Ini hasilnya positif kan? Positif. Positif itu kita gunakan yang mana? Tono. Tono ini kan positif kan? Irham negatif. Berarti arah gayanya itu ke arah Tono.
arah gaya ke kiri ya, ke kiri atau ke arah tono. Boleh nggak dibalik? Dibalik misalkan gaya irham dikurang F tono. Boleh. Jadi resultan gayanya misalkan dibalik. Sigma F. Yang irham dulu. F irham dikurang F tono. F irham. F irham itu 140 Newton dikurang 142 Newton. Hasilnya min 2 Newton. Min ini menunjukkan arah. Kita lihat, tadi kita menggunakan negatif itu ke arah tono. Sama kan jawabannya? Sama-sama ke arah tono atau ke arah kiri. Karena tadi negatif nih. Negatif itu ke yang tono. Seperti itu. Jadi arahnya 2 Newton ke arah tono.